Jadi 85 itu anak kecil dari Enarotali pakai pesawat datang ke Timika, masuk di SD Kristus Raja, Kristus apa itu? Ya, Tiga Raja. Waktu itu Timika masih pohon, hanya lapangan batu di sebelah sini, tidak banyak infrastruktur, tidak banyak pembangunan. Saya salah satu orang yang datang 1985 sekolah di Timika. Jadi home is home. Negeri Timika adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi terima kasih banyak. Hari ini kita ada di sini. Saya tidak tahu, tapi mereka bilang saya harus bicara. Bicara apa juga tidak tahu. Tapi yang saya mau bilang begini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kita kalau lihat di Pancasila itu, orang yang merancang Pancasila ini luar biasa. Kadang-kadang kita hanya baca ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita hanya karena formalitas. Ketuhanan yang Maha Esa artinya begini, sebuah bangsa harus mulai dari Tuhan. Maka tuh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pencipta. Setelah Tuhan, masuk ke pasal kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu beradab, manusia itu harus berintegritas, manusia itu harus punya moral, manusia itu harus punya tujuan. Kadang-kadang kita hanya berpikir tentang Pancasila, tapi ini. Yang ketiga, setelah kita sudah punya Tuhan, kita bersaudara antara sesama manusia, kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Kadang-kadang orang mau jadi DPR, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, atau mau jadi pejabat, tapi fondasi dari pembangunan negara ini, Pancasila, kita tidak mengerti. Jadi setelah itu bagaimana rakyat itu kita pimpin dengan baik, bagaimana rakyat itu bisa sejahtera, bagaimana rakyat itu bisa berbuat yang baik. Jadi saya mau mulai dengan itu. Jadi bagaimana orang Papua hari ini hanya berpikir tentang politik, dia maju saya maju, dia jadi bos saya juga harus jadi bos. Wherever you go, kalau Anda tidak punya tujuan yang baik, Tuhan itu juga adil. Tuhan bisa perintah alam, dan alam memastikan itu Anda tidak akan dapat apa-apa di dunia ini. Iya, Anda boleh punya mimpi yang besar. Ada buku bilang apa? The Secret of Life. Kalau tujuan Anda itu Anda tidak pertahankan, Anda tidak akan dapat apa-apa. Karena tujuan manusia itu adalah bagian dari iman, bagian dari mimpi, bagian dari sebuah perjuangan yang kita harus berjuang. Tidak bisa dengan berkata-kata, tidak bisa hanya dengan media sosial, tidak bisa dengan bermimpi Anda bisa sukses dalam hidup ini. Kesuksesan adalah bagaimana Anda bisa kerja dan Anda sukses. Tidak ada lagi orang garansi, kalau saya jadi bupati saya bisa buat ini. Saya juga pernah pikir itu. Tapi kompleksitas masalah, kita harus mendukung sebagai bagian dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung supaya pembangunan ini jalan. Jadi saya mau cerita sedikit. Waktu saya masih sekolah di Jawa, 96, jalan kaki di Jakarta, saya itu sudah punya tujuan dari kampung. Kalau saya harus sekolah di Jayapura. Kenapa tidak di tempat lain? Ibu kota provinsi Irian Jaya. Setelah itu saya harus sekolah di Jakarta, tidak boleh di Bandung, Jogja, mana lagi itu, Surabaya, itu kampung-kampung, tidak boleh. The man coming from the mountains all the way to Jakarta, ibu kota, the capital city of the nation. Kita harus punya jiwa yang besar, kita harus punya tantangan yang harus besar kalau kita mau jadi orang yang besar. Iya. Waktu saya di Jakarta, saya berjuang untuk bagaimana bisa pergi sekolah di Australia. Semakin jauh, saya tujuannya satu. Once I get there, I will come back and I will show you apa yang saya sudah kerja hari ini. Semua orang yang cerita saja hari ini tidak ada. Saya sudah jadi penerbang qualified pilot, International Missionaries Aviation Standard. Saya bisa terbang hampir di beberapa lapangan terbang yang terkecil juga boleh. Sudah standar, competent safe pilot.
Tuhan bawa saya jadi bupati, sudah reach tujuan-tujuan hidup. Hari ini bagaimana pemimpin itu bukan berbicara tentang bagaimana saya dapat apa, tapi apa yang Anda bisa buat untuk negeri ini. Ini bukan persoalan siapa jadi bupati, ini bukan persoalan siapa jadi gubernur, siapa jadi ketua DPR. Ini persoalan harga diri, integritas, memperjuangkan hak-hak orang kecil, merubah kehidupan sosial supaya negeri kita ini tidak boleh diprovokasi oleh orang. Cukup, enough is enough. Tidak ada lagi kata-kata lain yang kita harus bicara. Kita harus selesaikan konflik sosial, kita harus selesaikan masalah-masalah sosial. Ada yang bilang Timika ini, saya sudah bilang tadi toh, since 1985 saya orang Timika di negeri ini. Ya, sebelum orang datang mau jadi bos di sini, terserahlah. Kita makan kue, roti, daging di Meteo waktu pesawat Australia datang setiap hari Kamis, pesawat DAS namanya. Sekarang Timika sudah bagian dari kita semua, Bhinneka Tunggal Ika. Provinsi sudah dekat, hanya 8 provinsi di kabupaten 8 kabupaten di provinsi Papua Tengah. Papua Tengah untuk semua. Tidak ada kok orang gunung, tidak ada kok orang pesisir, tidak ada kok orang non Papua, tapi bangsa ini sudah memberikan kita provinsi yang satu provinsi yang dimana kita bisa atur sendiri. Ini sekarang tinggal pemimpin, bagaimana supaya setiap orang punya hak mengisi pembangunan itu. Ada yang bilang begini, saya kalau jadi bos saya bisa. Memang bisa, pertahankan baik-baik supaya bisa jadi bos. Jadi ini yang menurut saya kita buat dengan Remuk Pemuda ini. Terima kasih adik. Tidak ada lagi sekarang ini kesempatan untuk anak-anak Papua. Mereka tulis apa, harapan baru Indonesia. Saya punya buku sedikit lagi akan keluar, New Hope, harapan baru untuk tanah Papua. Iya. Jadi mari kita bersatu untuk bangun negeri ini dengan baik. Terima kasih Pak Bupati Timika, Pak Wilhelmus senior orang di Mimika ini. DPR, DPD RI. Belajar dari dia. Kalau seperti kita kan naik satu, setelah itu kita tidak tahu nanti seperti apa, kita kerja lagi. Politik harus mulai dari bawah sampai di top. Kalau hanya mau masuk di politik 5 tahun, 10 tahun, setelah itu keluar, tidak usah. Tidak harus menjadi politikus, bisa menjadi pengusaha. Semua orang kita minta maaf, orang Papua ini urus politik saja. Terus nanti siapa yang jual sayur kah apakah? Siapa yang usaha ini? Kita komplain lagi, ada gunung di atas ini mau ambil tapi kita susah. Siapa yang susah? Kau sendiri yang susah. Karena kau tidak kerja, kau tidak berjuang, kau tidak berusaha, maka susahmu adalah susahmu, bukan susah kita bersama. Ada yang bilang begini, pemerintah tidak bantu. Memangnya kau saja pemerintah harus bantu kau. Kalau kebutuhan dan keinginanmu tidak boleh menjadi masalah global, itu pribadimu. Jadi bagaimana supaya kita harus pilihkan hidup ini dengan baik. Saya senang adik Ai berdiri dulu. Ini adik saya ini, kita bertemu berapa tahun lalu. Dia punya sekolah di salah satu SMK di Jawa Barat, di Pangandaran. Kita bicara untuk bagaimana kirim anak-anak Papua, tidak harus dari Freeport dan dari Pemda. Dia orang ini juga punya beasiswa yang bisa sekolah di sana. Jadi ini kita kerja bagaimana caranya. Dia bilang, kakak ini sekolah saya ini ada, kalau anak-anak Papua mau kirim silakan sudah. Jadi jangan sampai kita patokannya pemerintah John Retop ini jadi bupati, jadi dia tidak ini lagi. Ya dia, Tuhan kasih dia ada jalan lain lagi.
tanah masih kaya raya, laut masih bisa kita cari ikan, pohon masih banyak. Jadi stop dari cara-cara yang tidak benar, tapi jadi pemuda yang layak untuk dihormati dan disegani. Kalau Anda menghargai orang lain, sudah pasti orang lain menghargai Anda. Orang kecil itu hanya selalu jengkel, orang kecil itu selalu iri hati, orang kecil itu selalu merasa apa ya, dia tidak baik, mau cerita orang. Kalau kita masih ada sifat-sifat begitu, berarti kita ada di posisi orang kecil, bukan orang besar. Orang besar selalu berpikir besar, orang besar selalu buat yang besar, orang besar selalu berpikir yang besar untuk bagaimana membawa dampak yang besar supaya perubahan itu terjadi. Saya pikir itu. Mari kita sama-sama jalan di negeri ini. Negeri ini perlu ditolong, bukan hanya negerinya, manusianya perlu ditolong. Percaya saya sudah 5 tahun jadi bupati di Kabupaten Paniai. Kita karena tidak banyak yang sekolah, kita karena perang-perang dari tahun ke tahun, kita karena tidak banyak punya pengetahuan, ada orang-orang lain datang dan memprovokasi kita, sehingga kita sibuk dengan masalah ke masalah, tapi pembangunan dan yang lain-lain diambil oleh orang lain, sehingga kita menjadi orang kedua dan ketiga di atas tanahnya sendiri. Siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Jadi jangan sampai kita salahkan orang, tapi ternyata kita yang salah. Maka itu mari bersatu membangun negeri ini dengan baik, supaya kita bisa jalan ke depan. Dulu waktu saya masih bantu-bantu di MAF di Sentani, ada teman-teman mereka kasih tahu saya, dong dalam kaca kantor kan, jadi AC banyak. Saya ada babat-babat rumput di luar di MAF Sentani. Dulu alamannya besar. Saya berbicara sendiri. One day I will come back in this place. Orang yang sama akan masih tetap ketik-ketik saya sudah datang di Balok 4. Ya. Saya sambil babat rumput saya bicara sendiri dalam hidup ini. One day I will come back as a captain. Tapi orang yang sama, dia masih ada di sana, dia akan melihat. Pada saat dia melihat saya hanya bilang oke, thank you. Dan itu terbukti. Setelah sekian tahun kemudian saya datang sebagai kapten, masuk di kantor MAF di Sentani, orang yang sama masih ketik-ketik saya sudah kapten. Ya. Jangan menghalangi dirimu dengan kesuksesanmu dengan cara-cara yang tidak baik. Berpikirlah cara-cara yang besar supaya Anda sukses. Hidup ini singkat, hidup ini sementara. Hari ini kita sudah ada di sebelah, adik-adik masih punya kesempatan untuk maju. Kalau hari ini tidak dapat kesempatan, besok Anda punya kesempatan. Kalau besok Anda tidak ada kesempatan, lusa Anda punya kesempatan. Jangan pernah Anda batasi hidup ini. Saya jalan di Jepang, banyak lapangan pekerjaan di Jepang. Orang di Timika masih pikir Freeport mau panggil saya kapan ya? Saya pergi ke Amerika, masih ada lapangan kerja banyak di Amerika, bisa menghasilkan uang lebih. Anda mau jual kopi, jual di Eropa. Amerika jual pakai dolar, dia beli pakai dolar. Eropa, Inggris dia beli pakai pound sterling. Jadi sebagai pemuda itu sudah harus tahu pergerakan ekonomi dunia ini. Barang ini saya marketnya kemana? Timika dan Jakarta, uang pasti Jakarta lebih banyak daripada Timika. Enarotali dengan Timika lebih banyak uang daripada Enarotali. Jadi itu pergerakan ekonomi ini sebagai anak muda harus perlu tahu. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa membawa kita, tapi tidak ini. Contohnya hari ini kalau saya diminta mau buka kedai kopi di mana, saya tidak mau di Amerika. Lebih bagus saya buka di Oxford atau di London. Kenapa? Saya beli kopi pakai rupiah, saya jual pakai pound sterling. Selesai. Jadi sekarang bagaimana anak-anak Papua itu sudah berpikirnya ke sana. Jangan sampai hanya terputar di sini saja. Kuam Kinarama, Timika Indah, naik Kuala, tutup lagi, kembali lagi. Sudah malam ini. Kita ke siapa lagi? Sudahlah. Iya. Jadi sudah mulai lihat kita sebagai pemuda, jangan hanya lihat sesuatu dari sisi politik. Coba minum Coca-Cola itu. Coca-Cola di tulisan di sebelah, itu Coca-Cola tulisan kecil.
Tapi kalau putar balik, Coca-Colanya tulisannya besar. Anda mau lihat Coca-Cola dari tulisan besar atau tulisan kecil? Ini yang penting. Jadi bagaimana seperti itu. Tapi mau sukses, satu saja, harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan ini. Kalau Anda mengucap syukur, no corruption. Pernah baca buku Seandainya Tuhan Yesus jadi kepala daerah? Perlu baca itu. Tidak ada perang, tidak ada cerita-cerita orang, tidak ada korupsi, hidup damai, kasih sayang, buah-buah roh itu terjadi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.